Yo halo semuanya, kali ini gue bakal lanjut video sebelumnya, volume ketiga second year part kedua. Buat yang bingung tentang urutan videonya, part sebelumnya dan part sesudahnya, kalian mending cek aja playlist di deskripsi, gue udah urutin di playlist tersebut. Kalau gitu siapkan sabuk pengawan, mari kita lanjutkan cerita dari volume ketiga second year part kedua kali ini. Ainokoji memutuskan untuk menghiraukan area H7 dan menuju ke area J9 untuk memprediksi area acak yang ditunjuk selanjutnya. Tiba pada jam 9, area selanjutnya telah diumumkan, dan area selanjutnya adalah J5. Setelah beristirahat sebentar, Ainokoji yang dari J9 menuju J5 yang ada di daerah pantai. Di daerah J6 kebetulan ada tugas pertarungan bendera pantai. Ainokoji pun memutuskan untuk bergerak maju dulu ke area yang ditunjuk J5 terlebih dahulu untuk mendapatkan bonus hadiah kedatangan. Dan Ainokoji itu berhasil menjadi orang pertama yang mencapai di area J5, disusul dengan Nanase yang ada di belakang Ainokoji. Setelah itu Ainokoji dan Nanase menghampiri tugas pertarungan bendera pantai tadi yang mereka lewati. Tugas pertarungan pantai ini dibedakan berdasarkan gendernya. Jumlah maksimalnya untuk berpartisipasi adalah 8 laki-laki dan 8 perempuan. Ada wakil ketua OSIS Kiriyama juga di sini. Kiriyama bergegas mendaftar tugas bendera pantai ini setelah menyadari keberadaannya si Ainokoji. Alasan Kiriyama bergegas mendaftar karena slotnya itu hampir penuh tadi, dan sayangnya untuk laki-laki sudah ada 8 orang. Kiriyama dan temannya sudah mengisi slot terakhir tadi, dan untuk perempuannya baru 7 orang, tersisa 1 slot lagi. Nanase pun memutuskan untuk berpartisipasi, sedangkan si Ainokoji memutuskan untuk menunggu di tenda yang disiapkan di area sekitar. Kebanyakan yang berpartisipasi di dalam tugas ini adalah tahun ketiga, dan Nanase menjadi satu-satunya siswa tahun pertama yang ikut di sini. Nanase ganti pakaian sebelum ikut tugas ini. Kebanyakan perempuan akan ganti ke pakaian renang sekolah, dan Nanase nampak mencolok sendiri di sini karena si Nanase itu memakai bikini yang sangat amat berani. Saat Ainokoji tanya alasan kenapa Nanase pakai bikini, Nanase pun menjawab kalau lomba bendera pantai yang ada di TV selalu memakai bikini. Kalau pakai baju renang sekolah terkesan aneh menurut Nanase. Gambaran simpel dari lomba bendera pantai ini adalah sprint cepat-cepatan untuk mengambil bendera yang ada di depan mereka. Dan bendera dan jarak antara mereka itu ada sekitar 10 meteran. Di bagian pertarungan bendera laki-laki dimenangkan oleh Kiriyama. Dan sedangkan di pertarungan perempuan, Nanase membabat habis dengan memenangkan 3 ronde sekaligus. Sistemnya di sini dari ke-8 orang akan diadu 1 lawan 1 gitu ya. Yang menang berhak lanjut ke ronde selanjutnya. Di ronde terakhir, Nanase melawan perempuan dari tahun ketiga. Di ronde terakhir pun Nanase menang, sampai membuat tahun ketiga tersebut yang menjadi lawan Nanase respect kepada kecepatan berlari dari Nanase. Nanase dapat 6 poin dan 1 botol air minum. Dari sini kita bisa lihat kalau Nanase itu mempunyai kemampuan fisik di atas rata-rata. Dan kemampuan fisiknya itu lebih tinggi ketimbang status yang ada di OEE-nya. Sembari memikirkan kemampuan fisik Nanase, Ainokoji itu terus menatap Nanase. Nanase dengan malu menegur Ainokoji yang terus menatapnya. Ainokoji lagi sakne nih, pasti T-Rex lagi berdiri. Kiriyama sebelum pergi menghampiri Ainokoji. Kiriyama berkata, jangan mengatakan hal yang tidak perlu. Di sini Kiriyama bermaksud memberikan Ainokoji kode ya, untuk tidak bilang apa-apa kepada Nagumo tentang rencananya yang ingin mengalahkan Nagumo di ujian kali ini. Di laut depannya Ainokoji ada Nagumo yang sedang bermain di laut. Nagumo memberi isyarat agar si Ainokoji itu menghampiri dirinya. Sembari menunggu Nanase ganti baju, Ainokoji itu menghampiri Nagumo. Di sana juga ada Asahina yang sedang bermain air. Nagumo langsung to the point di sini, menyatakan ke Ainokoji kalau yang akan mengisi 3 besar di ujian kali ini adalah tahun ketiga. Dan Nagumo itu nggak akan membiarkan tahun kedua maupun tahun pertama masuk ke Polidium 10 besar. Tak terkecuali Ainokoji sendiri. Nagumo berkata kalau Ainokoji yang di DO di ujian kali ini karena ada di peringkat bawah, maka itu akan mengecewakan Manabu. Setelah itu Nagumo pergi karena dipanggil temannya. Di sini Asahina menghampiri Ainokoji. Si Asahina itu berniat untuk memberikan peringatan serta saran ke Ainokoji untuk membentuk grup besar. Setelah itu Asahina juga pergi dari sana mengikuti Nagumo dari belakang. Setelah istirahat sebentar, area selanjutnya pun muncul, yaitu area H5. Posisi Ainokoji dan Nanase sekarang ada di J6. Di perjalanan, Ainokoji itu sempat menggali sedikit informasi tentang Nanase dengan bertanya tentang masa SMP Nanase dulu. Nanase berkata kalau dia yang waktu SMP lebih banyak tertawa dulu ketimbang yang sekarang. Nanase bilang
kalau ada satu peristiwa yang membuatnya telah berubah dari yang awalnya ceria menjadi suram seperti sekarang. Karena topiknya rada berat dan sensitif, jadi anak Koji nggak bertanya lebih lanjut tentang hal itu. Pada jam 1 siang, kurang dari 1 jam perjalanan, mereka sampai di titik H5 dan cuma dapat 1 poin saja. Di sekitar area H5 ada tugas kemampuan akademik sejarah. Bagi yang dapat posisi 1, maka akan mendapatkan 5 poin dan makanan. Jumlah pesertanya itu 8 orang. Nanase memilih untuk beristirahat saja di sini, sedangkan si anak Koji datang ke tugas sejarah di area H5. Di sini anak Koji itu ketemu dengan Hashimoto dari kelas A, yang juga ikut berpartisipasi dalam tugas sejarah. Hashimoto itu ada satu grup dengan 3 orang, dengan Kamuro dan Ninomiya. Anak Koji itu nggak menahan diri di sini dan berhasil mendapatkan posisi pertama dengan nilai 100 men. Sedangkan di sini Hashimoto hanya mampu mencetak nilai 70 saja. Hashimoto memuji Enokoji. Ternyata si Enokoji juga ahli dalam sejarah, kata si Hashimoto. Hashimoto sendiri nampak masih ragu dan ingin tahu seberapa kuat si Enokoji dan seberapa pintar si Enokoji sebenarnya. Karena perkataan dari Nagumo di camp pelatihan membuat Hashimoto penasaran dengan si Enokoji. Enokoji itu membuat alasan kalau dia itu sedang beruntung aja karena soal pilihan ganda. Wah, tidak sombong ya. Enokoji pun membawa pulang 5 poin dan mendapatkan makanan. Di sekitar sana juga ada tugas kimia. Enokoji juga menyikat habis tugas kimia dengan ada di peringkat 1 dan dapat 5 poin lagi. Dengan ini Enokoji berhasil mengumpulkan 48 poin di hari ketiga ini. Area terakhir di hari ketiga yang ditunjuk adalah area I4. Tapi si Enokoji itu ingin berpartisipasi dulu di tugas yang ada di area sekitar H4. Di tugas H4 ini adalah tugas kompetisi. Siapa saja yang datang pertama dan kedua akan mendapatkan air minum. Enokoji sampai pertama di tugas ini mendapatkan 3 poin dan air mineral 2 liter. Dan Nanase di urutan kedua dapat 2 poin dan 1,5 liter air. Dan tiba di area I4, sayangnya Enokoji bukan orang yang pertama mencapai area I4, cuma mendapatkan 1 poin saja. Enokoji dan Nanase memutuskan untuk berkemah di sekitar sungai di area I4. Di sana secara kebetulan ketemu dengan grupnya Sudo lagi, yang juga berniat untuk berkemah di sekitar sungai di area H4 dan I4. Ike itu mulai membuat api unggun. Di sini Ike udah terlihat baik daripada sebelumnya ya. Ike juga itu memancing ikan untuk makan malam. Aroma ikan yang dibakar Ike membawa grup lain datang ke tenda mereka. Dan ternyata grup yang tertangkap bau ikan bakar itu adalah grupnya Karizawa. Karizawa sendiri berada satu grup dengan 3 orang, dan 2 orangnya itu dari kelas A tahun kedua, yaitu Shimazaki dan Fukuyama. Karizawa yang tahu Ike lagi membakar ikan memaksa untuk ikut bergabung juga. Awalnya Ike menolak. Pada dasarnya Ike dan Karizawa itu nggak akur sama sekali, saling mencaci maki satu sama lainnya ya. Tapi di sini Sudo membujuk Ike dengan mengatakan, mungkin saja Karizawa tahu sesuatu tentang Shinohara. Ya, Enokoji juga terkejut karena secara kebetulan bisa bertemu dengan pacarnya di sini. Selagi Ike membakar ikan, Enokoji pergi ke dalam hutan dan Karizawa ikut menyusul juga dari belakang. Ya, mereka ketemuan diam-diam. Grup Karizawa dalam 3 hari ini mampu mengumpulkan 37 poin. Sebelum ujian pulau dimulai, Enokoji sebelumnya itu menyuruh Karizawa untuk mencatat siapa saja orang yang telah melakukan kontak dengan Karizawa saat ujian dimulai ini. Hal ini Enokoji lakukan untuk mencari identitas anak White Room di kelas 1. Ada kemungkinan anak White Room ini akan mendekati Karizawa, mengingat Karizawa itu dekat dengan Enokoji. Ternyata Karizawa itu cuma melakukan kontak dengan kelas 2 saja semenjak ujian dimulai. Lalu Karizawa itu menyinggung tentang Enokoji yang bertindak bersama dengan Nanase di ujian kali ini. Enokoji yang tahu kalau Karizawa cemburu, langsung mencium bibir Karizawa tanpa basa-basi, langsung satset-satset. Dalam waktu yang singkat, mereka pun berciuman. Karizawa itu langsung membatu dan terkejut dengan situasi ini. Enokoji melakukan ini untuk menghilangkan kecemasan Karizawa tentang Nanase yang bergerak dengannya. Dengan wajah memerah kebingungan, Karizawa itu masih belum percaya tentang apa yang mereka berdua lakukan tadi. Setelah itu mereka kembali ke tempat kemah. Besok paginya sekitar jam 5, Enokoji itu mendengar ada suara jam peringatan darurat di sekitarnya. Enokoji, Nanase, Sudo, Ike, dan Hondo bangun untuk mengecek asal suara tersebut. Saat mendekat ternyata terdengar ada 2 suara darurat, yang artinya ada 2 murid yang kemungkinan jatuh sakit atau dalam situasi berbahaya, dan jam peringatannya pun berbunyi. Suara itu semakin keras dan di depan mereka ada orang yang pingsan. Saat dicek,
Ternyata orang tersebut adalah Komiya dari kelas 2B tergeletak di tanah. Tak jauh dari lokasi Komiya, ada Kinoshita yang satu grup dengan Komiya juga dalam keadaan pingsan. Kemungkinan mereka berdua itu terpeleset dan jatuh. Di depan mereka itu ada sebuah lereng yang curam. Shinohara yang satu grup dengan Komiya nampak nggak ada di sekitar mereka. Enekoji pun mengecek di sekitarnya Komiya dan menemukan jejak kaki. Serta Enekoji juga tuh merasakan kalau ada seseorang yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Walaupun Enekoji udah nyadar dengan hal itu, Enekoji memutuskan untuk mengabaikan orang tersebut. Komiya yang sudah sadar berkata kalau tiba-tiba ada yang menyerang kaki betisnya dan membuatnya jatuh menuruni lereng. Kondisi kaki kirinya Komiya dan Kinoshita itu sangat parah. Bahkan ada kemungkinan mereka berdua itu bakal didiskualifikasi karena nggak bisa melanjutkan ujian kali ini karena lukanya parah banget. Awalnya Komiya tuh mau bergerak di pagi hari untuk memperpendek jarak dari perkiraan area selanjutnya. Pas itu Shinohara tuh mau pergi ke toilet. Lalu Komiya dan Kinoshita tuh menunggu sambil melihat sebuah lereng dan sedang melihat apakah lereng tersebut bisa dilewati. Lalu tiba-tiba ada yang menendang betisnya Komiya dari belakang sehingga membuatnya jatuh terguling-guling di lereng. Ike yang mendengar cerita tersebut langsung memanjat ke atas lereng untuk mencari Shinohara. Di sini Enekoji menemani Ike untuk mencari Shinohara. Tiba di TKP, di dekat tasnya Komiya, Kinoshita, dan Shinohara, ada Shinohara yang ada di semak-semak sedang menangis dan langsung melompat ke arahnya Ike. Setelah melihat Ike, Shinohara tuh melihat kalau ada seseorang yang mendorong Komiya dan Kinoshita dari belakang. Shinohara ketakutan, jadi dia bersembunyi agar seorang yang mendorong Komiya dan Kinoshita tersebut tidak menemukan dirinya. Enekoji bertanya apakah di malam hari tadi melihat seseorang. Shinohara menjawab kalau terakhir kali grup mereka itu sempat berpapasan dengan grup anak tahun pertama saat malam. Grup tahun pertama tersebut berisi 3 orang perempuan dan 1 anak laki-laki. Setelah mendengar hal itu, Ike dan Enekoji itu segera membawa Shinohara ke tempat sudo yang ada di bawah lereng. Enekoji berpikiran kalau bisa jadi yang menyerang Komiya dan kawan-kawan adalah anak dari White Room. Karena normalnya akan sangat sulit untuk menyerang seseorang di tempat yang gelap, apalagi tempatnya tersebut berlumpur tanpa ketahuan. Lalu di tempatnya Sudo berada di bawah lereng, Nanase dengan cepat membaringkan Kinoshita. Nanase itu cepat-cepat berlari untuk mengejar seseorang yang dari tadi memperhatikannya dari kejauhan. Tapi seseorang itu langsung lari dengan cepat. Nanase itu kesulitan untuk mengejarnya. Nanase curiga bisa jadi orang itulah yang mencelakai grupnya Komiya. Dari belakang rambut orang itu kelihatan dan Nanase itu merasa tidak asing melihat gaya rambut khasnya yang menyala tersebut. Pada akhirnya Nanase itu tidak berhasil mengejar orang itu. Di saat Nanase mau kembali ke tempatnya Sudo, dia tuh berpapasan dengan Enekoji, Ike, dan Shinohara. Nanase pun membimbing mereka bertiga untuk kembali ke Sudo dan Komiya berada. Enekoji yang mendengar cerita dari Shinohara menjelaskan situasinya ke Nanase. Nanase bertanya-tanya apa tujuan mereka menyerang grupnya Komiya. Akhirnya Enekoji tiba kembali ke tempatnya Sudo berada. Sekarang sudah sekitar 30 menit sejak peringatan darurat berbunyi, tapi belum ada juga tim medis yang datang. Di saat mereka menunggu bantuan tim medis, ada grup dari tahun pertama berisikan 4 orang yang mendekat, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Itu adalah grup milik Tsubaki. Grup Tsubaki berkemah di sekitar sini, dan mereka mendengar suara peringatan darurat. Jadi mereka memutuskan untuk mendatangi tempat ini. Ike yang udah mendengar ceritanya Shinohara bersikap waspada kepada anak tahun pertama tersebut. Grupnya si Tsubaki itu cuma mau lihat situasinya saja. Tidak lama kemudian grupnya Tsubaki pun pergi dari sana. Sekitar 1 jam setelah bunyi peringatan berbunyi, petugas sekolah pun muncul, yaitu Sakagami Sensei dan Cabashira Sensei, dan ada 3 tim medis juga yang ikut di sini. Dinyatakan kalau Komiya dan Kinoshita itu tidak bisa melanjutkan ujian kali ini. Shinohara yang mendengar itu cuma bisa menangis saja. Ike mencoba menjelaskan hal yang terjadi kepada grupnya Komiya kepada Sakagami Sensei. Tapi Sakagami Sensei itu malah curiga kalau sebenarnya Shinohara lah yang sengaja mendorong mereka berdua. Sakagami Sensei itu sempat mengecek riwayat GPS sebelum mereka kemari. Ya, di sini guru itu bisa melihat aktivitas dari semua murid lewat GPS. Dan dilihat dari GPS saat peringatan milik Komiya dan Kinoshita berbunyi, di sekitar Komiya itu nggak ada orang lain selain Shinohara. Tidak ada catatan Komiya dan Kinoshita melakukan kontak dengan siapapun saat jatuh tersebut. Alias si pelaku pendorong ini nggak bisa dideteksi oleh GPS. Bisa jadi pelakunya itu melepas jam tangan miliknya. Sakagami Sensei terus memojokkan Shinohara di sini. Shinohara bilang kalau mereka berdua didorong. Tapi Shinohara itu nggak bisa melihat wajah pelaku pendorongnya tersebut karena gelap kan deh.
Di sini tim medis itu membawa Komiya dan Kinoshita ke titik awal untuk ditindaklanjuti tentang luka mereka berdua. Hanakoshi di sini berbisik-bisik kepada Cabashira Sensei untuk memeriksa sesuatu setelah ini. Komiya yang digotong di tandu berkata kepada Ike untuk menunjukkan sikap jantannya kepada Shinohara. Shinohara yang putus asa memutuskan untuk akan pergi ke pelabuhan titik awal dan bertahan di sana selama waktu 2 minggu sambil mengerjakan tugas di sekitar titik awal karena mustahil bagi Shinohara sendiri untuk bertahan sendirian di dalam hutan selama 2 minggu. Maksudnya 1 minggu tersisa ya di sini. Sudo memberikan dukungan kepada Ike untuk mengambil kesempatan ini untuk membantu Shinohara. Lalu si Ike itu menghentikan Shinohara. Ike mengatakan ke Shinohara kalau dia nggak mau Shinohara dikeluarkan dari sekolah. Lalu Hanakoshi menyuruh untuk grupnya Sudo melindungi Shinohara dengan Ike yang ada di pusatnya. Hanakoshi lalu memutuskan untuk bergegas pergi dan mempersiapkan sesuatu untuk berjaga-jaga. Hanakoshi kembali ke tempat kemahnya yang tak jauh dari sana. Di tempat kemahnya tersebut, grupnya Karizawa itu dilihat udah nggak ada, alias grupnya Karizawa udah berangkat ke area selanjutnya. Dan insiden grupnya Komiya ini menghabiskan waktu 2,5 jam. Hanakoshi langsung menuju area yang ditunjuk selanjutnya. Posisi Hanakoshi saat ini ada di H4 dan area yang ditunjuk adalah G3. Di hari keempat ini, 10 grup teratas sementara dan 10 grup terbawah sementara akan diumumkan. Hanakoshi mengecek tabletnya untuk melihat skor dari 10 grup terbawah dan teratas. Grup terbawah adalah grup yang terdiri dari kelas B sampai kelas D tahun ketiga. 3 grup sisanya adalah 1 grup dari tahun kedua dan 2 grup dari tahun pertama. Grupnya Miyake yang berisi 3 orang dengan Sakura dan HCB adalah satu-satunya grup terendah di tahun kedua. Di akhir hari ketiga, Hanakoshi itu memutuskan untuk berkemah di sekitar area D4 dan mengabaikan area yang ditunjuk 3 kali. Besok harinya di hari kelima, Hanakoshi dan Nanase yang menetap di sekitar D4 menuju ke D5. Area yang ditunjuk pertama di hari kelima ini adalah I8 yang ada di ujung. Di hari kelima ini, grupnya Komiya yang menyisakan Shinohara seorang masuk ke dalam 10 grup terbawah. Sedangkan grupnya Miyake untuk sementara itu udah aman ya, grup mereka nggak masuk di 10 grup terbawah lagi, udah naik peringkatnya. 10 grup teratasnya sendiri, peringkat 1 adalah grup milik Nagumo dan peringkat 2 adalah grup milik Kiriyama. Selagi mengecek tablet di depan Hanakoshi di area D5 ada Ryuen dan Katsuragi yang sedang memancing. Ryuen berkata, apakah ini ujian yang sangat mudah bagi Hanakoshi hingga ditemani oleh perempuan? Ryuen juga bertanya apakah Hanakoshi sudah membuang Karizawa karena bosan dengannya. Ya, Ryuen dan Katsuragi itu membentuk grup 2 orang ya. Hanakoshi di hari kelima ini berhasil mengumpulkan 57 poin. Grupnya Ryuen masuk 10 teratas dan berhasil mengumpulkan 92 poin. Ryuen salah satu orang yang ingin Hanakoshi temui untuk membahas sesuatu di sini. Langsung pada intinya, 7 poin, Hanakoshi itu memberitahu Ryuen kalau Komiya dan Kinoshita mundur dari ujian karena cedera. Hanakoshi menceritakan kronologinya kepada Ryuen dan Katsuragi. Ryuen yang awalnya tersenyum berubah menjadi ekspresi serius. Hanakoshi itu menyuruh Nanase untuk menjauh sebentar karena Hanakoshi dan Ryuen di sini bakalan membahas rencana kelas 2 untuk menyelamatkan kelompoknya Komiya. Ya, Ryuen dan Hanakoshi itu memutuskan untuk bekerja sama untuk menyelamatkan grupnya Komiya. Setelah setuju akan menggunakan beberapa strategi, Hanakoshi itu meminta kepada Ryuen untuk menceritakan strategi ini juga kepada Ichinose kalau ketemu Ichinose nanti di jalan. Setelah itu, Hanakoshi lanjut untuk mengikuti tugas yang ada di area puncak C5. Tugas itu adalah tarik tambang 1 lawan 1. Di tugas tarik tambang ini sudah ada Koenji yang datang duluan ternyata. Koenji nampak nggak membawa tas di sini dan hanya membawa 1 botol minum. Itu alasannya dia bisa cepat menaiki puncak. Nanase auto win di sini mendapatkan 15 poin karena nggak ada lawan yang datang ya untuk perempuan. Hanakoshi otomatis akan melawan Koenji karena nggak ada peserta lain yang datang di sini. Yap, Hanakoshi yang awalnya akan memberikan kemenangan kepada Koenji karena Koenji saat ini ada di peringkat 4 ya, membiarkan Koenji untuk menang gitu ya. Tapi si Koenji malah menunggu untuk Hanakoshi serius dalam menariknya. Mau nggak mau dong di sini Hanakoshi serius. Bisa dibilang kekuatan tangan Hanakoshi dan Koenji ini seimbang. Hanakoshi berkata kalau kekuatan Koenji itu jauh ada di atas ketimbang Sudo maupun Albert. Hanakoshi memutuskan untuk mengendorkan tarikannya karena kalau dilanjutkan bakalan membuang waktu dan tenaga saja. Jadi di sini Koenji yang menang mendapatkan 15 poin dan Hanakoshi mendapatkan 5 poin saja. Koenji berekspresi kecewa karena Hanakoshi sengaja mengalah. Setelah itu Hanakoshi itu menuju ke area D9 di area titik awal.
Dari C5 ke D9 membutuhkan sekitar 2 jam perjalanan. Hanakoji kagum dengan Nanase karena Nanase memiliki kemampuan fisik yang sangat besar, seperti bukan anak SMA biasa. Di area D9 bisa diibaratkan tempat aman tuh ya. Di pelabuhan ini bisa membeli peralatan atau makanan menggunakan poin. Mandi gratis, ada toilet yang bersih disediakan juga. Kebanyakan murid di sini datang ke titik awal untuk beristirahat. Di sekitar pelabuhan ada tugas berenang, tapi untuk laki-laki kapasitasnya itu udah full ya. Sedangkan perempuan masih ada slotnya. Di sini Nanase memutuskan untuk berpartisipasi ya. Dan di sini juga ada Koenji yang udah datang duluan dan mendaftar sejak tadi. Padahal Ainokoji dan Koenji tadi tuh startnya tuh sama-sama gitu, yang ada di puncak. Tapi di sini Koenji cepat banget datangnya. Dan tujuan Ainokoji datang ke titik awal ini adalah untuk menemui Sakayanagi. Sakayanagi duduk di kursi pantai di bawah payung. Sakayanagi itu ikut ujian ini dengan grup 3 orang, dengan Ichinose dan Shibata. Ya, Sakayanagi yang lumpuh diberi hak untuk ikut ujian setengah mundur. Bahkan di sini Sakayanagi itu tahu kalau Ainokoji itu bergerak dengan Nanase ya. Padahal Ainokoji itu nggak cerita. Karena Sakayanagi itu menjadi pusat dari kelas A, jadi segala informasi yang terjadi di dalam pulau selalu dilaporkan kepada Sakayanagi. Ainokoji itu berteduh dengan Sakayanagi sambil melihat renangnya Koenji yang luar biasa cepat. Tujuan Ainokoji di sini adalah meminta bantuan Sakayanagi. Ainokoji itu menceritakan tentang kejadian grupnya Komiya. Ainokoji pun menjelaskan strategi miliknya juga. Sakayanagi dengan tersenyum berkata, kalau dia bersedia untuk membantunya di sini. Ainokoji itu ingin memasukkan Shinohara ke grup lain. Sakayanagi mengatakan akan mempersiapkannya. Setelah itu Ainokoji menjauh dari Sakayanagi dan mendekati Mashima Sensei yang sedang mengangkat barang di sekitar sana. Mashima Sensei yang menyadari Ainokoji langsung melaporkan tentang pergerakan aneh dari Sukishiro. Awalnya pihak sekolah itu menyiapkan 1 helikopter doang dan 1 kapal kecil untuk transportasi darurat untuk menyelamatkan murid yang sedang dalam bahaya. Tapi tiba-tiba Sukishiro yang awalnya menyiapkan kapal kecil yang awalnya 1 doang menjadi 2. Mashima Sensei di sini menyuruh Ainokoji untuk tetap berhati-hati karena dia merasakan firasat buruk dari Sukishiro. Setelah itu Ainokoji kembali ke Nanase yang telah menyelesaikan tugasnya. Nanase mendapatkan peringkat 3 dalam tugas renang. Jadi ya wajar aja, di perempuan ada Onodera, teman sekelasnya Ainokoji. Onodera itu berasal dari klub renang yang jago dan cepat dalam lari. Jadi wajar kalau Nanase kalah. Di pertandingan renang laki-laki, Koenji berhasil dapat posisi 1 mendapatkan 20 poin. Ainokoji menyebut Koenji sebagai anak emas dari kelas D ya. Di 10 besar, sementara sekarang posisi Koenji naik ke top 1, sedangkan grupnya Nagumo turun ke top 2. Jam 1 siang, area ketiga di hari kelima diumumkan. Area selanjutnya adalah B6. Dari area D9 menuju B6 lewat rute pantai. Area keempat yang ditunjuk adalah B5. Tiba di area B5, Ainokoji itu memutuskan untuk mendirikan tenda. Saat menyusuri area sekitar, terlihat ada grup yang sedang menyiapkan makan malam. Grup itu adalah grup teman sekelasnya Ichinose dari kelas C tahun kedua yang berisikan 3 orang. Hamaguchi yang melihat Ainokoji dengan ramah mengajak Ainokoji untuk bergabung dengan mereka. 2 orang sisanya adalah perempuan bernama Ando dan Minami. Hamaguchi dengan ramahnya menawarkan daging panggang kepada Ainokoji dan Nanase yang ada di sana. Grup Hamaguchi sendiri dapat kartu Head Start yang bisa memulai ujian dengan poin tambahan ya, dapat poin tambahan gitu. Fungsi dari kartu Head Start. Yap, vibe dari kelasnya Ichinose ya gini, orangnya baik-baik dan ramah banget ya. Ya sebenarnya alasan mereka bertiga memanggil Ainokoji adalah untuk membahas tentang Ainokoji yang sedang dekat dengan Ichinose. Ando dan Minami itu cerita kalau Ichinose itu selalu sering membahas tentang Ainokoji akhir-akhir ini. Ainokoji dan Minami juga itu tanya, kenapa Ainokoji nggak memacari Ichinose saja? Ainokoji di sini tahu diri dengan menjawab, kalau mungkin Ichinose nggak tertarik dengannya. Tapi Ando berkata kalau Ainokoji juga itu sempat menjadi topik hangat di kalangan perempuan di awal sekolah. Karena Ainokoji itu masuk dalam peringkat 5 cowok ikemen menurut para cewek-cewek. Diam seperti orang tipes, bergerak menjadi famous. Asik. Yap, Ainokoji dan Nanase itu menerima ajakan mereka, memutuskan untuk berkemah dengan mereka bertiga. Besoknya di hari ke-6, area tujuan pertama adalah B6 dan berhasil mendapatkan peringkat kedatangan pertama. Area kedua adalah A5. Di area kedua, Ainokoji itu gagal mendapatkan bonus kedatangan. Jam 1 siang, area ketiga yang ditunjuk adalah area C3. Dari A5 ke C3, Ainokoji memutuskan untuk menaiki tebing yang terjal di sekitar area A4 dan B4. Tinggi tebingnya sendiri itu sekitar 10 meter. Nanase yang sebenarnya kesusahan untuk mendaki mengikuti Ainokoji.
Nanakoji yang sadar Nanase kesusahan mengeluarkan tangannya untuk membantu Nanase. Mendaki tebing itu membutuhkan waktu 10 menit lamanya. Pada akhirnya Enokoji itu berhasil sampai di area C3 dan berhasil mendapatkan bonus kedatangan. Semakin Enokoji mengenal Nanase, suasana itu semakin aneh. Nanase itu selalu tersenyum dengan senyuman pahit dan terpaksa. Pindah ke sudut pandang dari para anak tahun pertama mengikuti ujian kali ini. Di hari ke-6 jam 9 malam, perwakilan setiap kelas di tahun pertama berkumpul di area F9. Subakilah yang menyarankan untuk mengumpulkan perwakilan kelas ya. Yang sampai di sini itu cuma ada Tsubaki, Yagami, dan Takahashi perwakilan kelas A. Tinggal nunggu Hosen yang belum datang saja ya. Takahashi di sini pergi ke toilet, meninggalkan Yagami dan Tsubaki. Yagami di sini nampak curiga dan bertanya-tanya gitu ya. Kenapa Tsubaki yang awalnya ada ujian mendropot Enokoji nampak santai saja dan baru bergerak di ujian kali ini. Yagami juga menduga kalau Tsubaki telah bermain di balik layar dan menggunakan Utomiya sebagai jubahnya, alias membuat Utomiya sebagai pemimpin kelas, dan Tsubakilah yang memikirkan strateginya dari belakang. Ya, ini mirip yang Enokoji lakukan kepada Horikita ya. Dan di sini Tsubaki juga rada curiga dengan Yagami. Kalau Yagami itu akan menusuknya dari belakang, alias Yagami itu diam-diam sedang menyiapkan rencana di belakangnya untuk mengeluarkan Enokoji. Tsubaki khawatir kalau Hosen itu duluan yang akan bergerak, jadi Tsubaki itu ingin cepat-cepat bergerak mengeluarkan Enokoji dan memaksa Yagami untuk menceritakan apa yang Yagami rencanakan saat ini untuk mendrop out Enokoji dari sekolah. Tsubaki itu mengancam akan menyakiti Kushida kalau Yagami nggak mau bicara juga. Nama Kushida disebut di sini. Yagami auto panik karena nama Kushida disebut. Tsubaki itu memanggil Utomiya. Di sini Utomiya udah berdiri di belakang Yagami dari tadi ya. Utomiya langsung menahan Yagami dari belakang, menahan leher Yagami menggunakan lengannya. Tsubaki berspekulasi kalau Yagami itu menggunakan Kushida untuk mendrop out Enokoji. Yagami yang kesakitan karena lehernya dikekang dengan keras oleh Utomiya dari belakang. Yagami pun menyerah di sini dan memilih untuk menceritakan rencananya. Yagami pun terpaksa menceritakan masa lalu Kushida dan fakta kalau Enokoji juga udah tahu masa lalu dari Kushida ini. Ya, untuk volume ketiga kali ini cukup sampai di sini dulu kali ya. Ditunggu untuk kelanjutannya, dan bagi kalian yang pusing dengan urutannya, bisa kalian cek aja di deskripsi ya, di playlist lebih tepatnya. Karena udah gua urutan di playlist tuh, kalian tinggal ngecek aja. Sekian video kali ini dan ya, see you next video, bye bye. 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る